Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanafi Mukni Rashid dengan NIM 210340098. Halo, perkenalkan nama saya Intan Putri Maharani dengan NIM 210340064. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maulana Zaki dengan NIM 21034070. Hai, perkenalkan nama saya Nur Fadila Maharani MS dengan NIM 210341106. Pengaruh pemanasan global terhadap kelapa sawit di Pasaman Barat menjadi sorotan utama dalam perbincangan mengenai pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. Kelapa sawit memiliki pertumbuhan yang pesat setiap tahunnya, mengalami peningkatan produksi seiring bertambahnya usia hingga mencapai 12 tahun. Namun, setelah usia tersebut, produksi kelapa sawit cenderung menurun. Namun, Pasaman Barat saat ini belum mengalami dampak signifikan dari pemanasan global. Daerah ini dianggap cocok dan masih stabil, dan menjadikan kelapa sawit tumbuh dengan baik. Keberhasilan ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pengelolaan perkebunan sawit, di mana pekebunnya memilih untuk tidak mengaspal area perkebunan sawit. Hal ini dilakukan untuk menjaga pertumbuhan kelapa sawit dengan memanfaatkan rumput-rumput yang dibiarkan tumbuh dengan sedikit jarak agar suhu tetap dingin. Meski demikian, dikhawatirkan bahwa pemanasan global dapat berdampak negatif terhadap produksi kelapa sawit, terutama dalam hal kurangnya hasil produksi akibat perubahan iklim. Untuk lebih jelasnya, kami melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang cukup berpengaruh pada perkebunan sawit di sekitaran wilayah Simpang Ampek, Pasaman Barat. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanasan global terhadap kelapa sawit di Pasaman Barat. Assalamualaikum, Pak. Jadi perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Padang dengan jurusan fisika, yaitu kami ingin mewawancari Bapak terkait tentang fisika lingkungan dengan topik yaitu iklim. Jadi iklim itu ada nggak pengaruhnya ke sawit? Jadi sebelum untuk masuk ke pertanyaan, boleh kami boleh tahu nama Bapak sebenarnya siapa dan sebagai apa Bapak di daerah sini itu? Ya, kalau kita di sini nama saya Yusmardi ya. Selama ini kita udah pensiun, jadi selama ini kita bekerja di perusahaan PTP 6 Kebun Opir selama 33 tahun 7 bulan. Jadi sekarang ini ya sudah menikmati masa tua aja lagi kan gitu. Cuman kalau adik-adik mau tanya ya mungkin hanya sekedar pengetahuan saya yang bisa saya sampaikan, karena jurusan saya nggak di iklim. Jurusan saya sebetulnya aslinya di tanaman kelapa sawit ini. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Jadi kalaupun nanti apa yang bisa saya sampaikan, saya sampaikan. Kalaupun nanti ada salahnya tolong dikoreksi gitu. Ya, karena kan beda-beda ini kan. Ini di pendidikan kuliah kita juga udah lama di kebun ini gitu. Jadi kira-kira ini apa yang mau ditanyakan dulu pertamanya ini? Jadi gini Pak, jadi kami ada 4 buah pertanyaan. Jadi yang pertanyaan pertama itu apa dampak produksi kelapa sawit terhadap pemanasan global ini Pak? Ya, kalau terhadap pemanasan global ini, sawit ini kalau dia cuacanya terlalu panas juga, dia sangat mempengaruhi kematangan buah. Sangat mempengaruhi kematangan buah. Jadi dia memang iklimnya itu kalau macam di Pasaman ini memang bagus sebetulnya kalau untuk kebun sawit. Ada hujan, ada panas, jadi kematangan untuk pengaruh ke lingkungan, ke pokoknya kalau cuaca ini memang sangat berpengaruh gitu. Sangat sekali berpengaruh untuk kematangan buahnya. Jadi nggak bisa dia panas-panas aja. Oh, kalau panas terus bisa, cuman kan dia agak untuk memasakkan buahnya itu agak terlambat dia, karena bagaimanapun cuaca memang sangat mempengaruhi, dan lingkungan ini pun kalau umpamanya kebun saya pasti agak panas dia dibandingkan beda sama kebun-kebun yang ada coklatnya, ada apanya itu beda, karena ini memang
Nggak, kalau kebun sawit ini kan jenis palem ya, jadi nggak bisa terlindung. Kalau terlindung dia memang sangat mempengaruhi. Macam contoh ya, kita ambil contoh sekarang ini. Ada pokok ya, macam itu kan ditanam ulang itu, karena mati tanam ulang kan agak terlambat ya dibandingkan yang ini. Iya Pak. Agak kerdil dia, itulah sebabnya pengaruh cuaca ini sama lingkungannya itu, karena dia nggak mau dia terlindung. Baik, untuk pertanyaan kedua Pak, bagaimana perubahan iklim mempengaruhi ketersediaan air Pak? Jadi yang diperlukan untuk pertumbuhan kelapa sawit Pak? Kalau pertumbuhan kelapa sawit ini memang sangat perlu banyak air. Contoh, Iya, Pak. setiap macam ini ya, ini kan ini parit ini dulu nih, parit air ngalir nih. Setelah ditanam sawit dia makanya banyak dia menyerap air sehingga bisa mengering, bisa mengering dia ini. Ini contohnya paritnya, itu kan parit nih. Kemudian atas sawit dia terserap dia, yang sangat banyak membutuhkan air, mulai dari pembibitan sampai di lapangan. Memang sangat banyak membutuhkan air dia. Jadi pengaruhnya ke lingkungan itulah bisa agak kurang air yang di sekitar ini nih. Karena diserap oleh tanaman tadi itu, sawit tadi itu. Jadi kalau seandainya nggak tersedia sawit, nggak tersedia parit di sini Pak, bagaimana gitu Pak? Apakah dia tetap tumbuh atau gimana gitu? Bisa tumbuh. Cuman itulah makanya di sini ini kan istilahnya gini. Yang pasaman inilah yang udah apanya cuacanya cocok untuk sawit. Yang setahu saya ya, mungkin dari zaman Belanda dulu dah melalui penelitian, di sini inilah yang cocok apanya. Karena di sini kan daerah pas garis khatulistiwa ya. Iya. Jadi mungkin untuk udara, untuk cuaca di sawit ini yang cocok. Ini cocok. Panas sama apanya seimbang. Baik Pak, masuk ke pertanyaan ketiga Pak. Bagaimana pemanasan global ini mempengaruhi wilayah-wilayah tempat kelapa sawit umumnya ditanam gitu Pak? Ada, jelas. Kalau umpamanya dia, makanya kalau istilahnya kita menanam sawit ini kalau bisa di musim hujan. Di musim hujan? Nah, jangan di musim panas. Pokoknya tempat panas gitu langsung kita tanam. Pokoknya kemarau agak 1 bulan gitu. Nah, dia agak terlambat pertumbuhannya dibandingkan pas di hari penghujan. Nah, jadi jauh, memang jauh. Bisa dicoba ditanam di musim kemarau sama ditanam musim penghujan. Jauh itu. Nah, itu untuk kalau di antara panas global tadi jelas mempengaruhi pertumbuhan dia. Itu sawit ini. Baik, masuk ke pertanyaan keempat Pak. Bagaimana perubahan iklim itu dapat mempengaruhi kesehatan dari pohon ini Pak? Dan produktivitasnya gitu Pak? Gitu ya. Jadi kalau umpamanya istilahnya pengaruh iklim ini terhadap pokok ini, ya kan? Nah, sama dengan kita kepanasan tanpa minum. Nah, jadi kalau umpamanya istilahnya jelas jauh dia pengaruhnya, mungkin bisa cepat mengering daun tuh karena global panas ini, ya kan? Ya. Nah, jadi itu makanya kalau kelapa sawit ini asal sudah di musim kemarau gini, ya pasti kering dia, kering. Karena sedangkan di musim penghujan aja macam itu panas itu bisa kering, apalagi di musim kemarau. Memang sangat membutuhkan dia. Jauh memang istilahnya terpengaruh kali dia kalau di musim panas ini. Macam ini lah, kering nih. Makanya kalau pas musim kering ini jangan sampai numpuk. Kalau di pupuk dia menguap ke atas karena tekanan panas tadi. Makanya kalau pas bisa di musim habis hujan baru mumpuk kita. Ini kan gembur ini, kan berabu deh ini. Ya, Pak. Nah, jadi memang sangat pengaruh untuk pertumbuhan pokoknya pun kalau panas betul pengaruh dia untuk pertumbuhan pokoknya. Ya. Jadi Pak, seandainya nggak ada hujan, opsinya itu dari air pinggir laut. Memang mengering dia. Mengering. Nanti hujan mana ada lagi gitu. Oh, jadi sumbernya ya dari hujan itu Pak? Ya dari hujan lah. Makanya kalau di Pasaman ini hujan sama apa itu sama panas itu agak seimbang dia nampaknya. Nah, macam inilah kan. Kadang-kadang ini kita pas panas ini kan. Iya Pak. Nah, nanti sore mau hujan itu. Nah, jadi mesti agak tersiram dia itunya. Kalau ibarat kita mesti agak terpenuhi lah. Kalau untuk daerah Pasaman Barat ini terpenuhi misi ada. Terpenuhi kalau untuk kebutuhan air dengan panasnya global ini mesti terpenuhi. Mesti tercukupi lah. Untuk daerah wilayah sini ya, mungkin daerah Pekanbaru, daerah Sumatera Utara yang panasnya lebih tinggi mungkin beda lagi. Bisa di apa itu pertumbuhan sawit yang di daerah panas macam di daerah Sumatera Utara, pokoknya kan, atau di daerah Pekanbaru banyak pasti beda sama ini. Ini kan nampak kan, homogen ya, rata dia semua, kan merata ini.
Itu. Baik Pak, berarti sudah sampai ke pertanyaan terakhir tadi Pak. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami tanyain kepada Bapak untuk terkait masalah iklim terhadap kelapa sawit Pak, pertumbuhan kelapa sawit. Sekian dari kami Pak. Apabila ada salah pengucapan kata terhadap Bapak, kami mohon maaf Pak. Iya. Jadi Sama. kami ucapkan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Upaya pencegahan penurunan produksi dilakukan dengan membentuk piringan berdiameter sekitar 2 meter, menjaga keseimbangan air dan pertumbuhan tanaman. Pentingnya air dalam pertumbuhan kelapa sawit menjadi faktor kunci, terutama dengan dampaknya pemanasan global yang dapat mengurangi kelembapan di daerah perkebunan sawit. Pabrik kelapa sawit, sumber utamanya merupakan produksi kelapa sawit dan menghasilkan limbah yang umumnya dimanfaatkan sebagai pupuk. Setiap hektar perkebunan rata-rata memiliki 130 batang kelapa sawit, dengan jarak ideal antar batang sekitar 9 meter. Keberhasilan produksi kelapa sawit di Pasaman Barat juga dipengaruhi oleh iklim, dengan keseimbangan hujan dan panas yang mendukung pertumbuhan yang baik. Meski demikian, konsekuensi dari kebutuhan air yang tinggi oleh kelapa sawit dapat menyebabkan keringnya parit di sekitar area perkebunan, menandakan kurangnya ketersediaan air di daerah tersebut. Dengan demikian, perlu dilakukan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan pertumbuhan kelapa sawit di tengah tantangan pemanasan global yang mungkin muncul di masa depan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara langsung yang telah dilakukan di perkebunan kelapa sawit Simpang Ampe Pasaman Barat, dapat disimpulkan bahwa pemanasan global memiliki kaitan dengan beberapa konsep fisika yang terkait dengan pertumbuhan dan produksi kelapa sawit di Pasaman Barat. Berikut beberapa aspek fisika yang dapat dikaitkan. 1. Pengaruh suhu terhadap pertumbuhan tanaman. Pemanasan global dapat mempengaruhi suhu di lingkungan perkebunan kelapa sawit. Pertumbuhan tanaman, termasuk kelapa sawit, sangat dipengaruhi oleh suhu lingkungan. Suhu yang meningkat dapat mempercepat proses metabolisme tanaman. Namun, jika melebihi toleransi tertentu, dapat merugikan pertumbuhan. 2. Perubahan iklim dan ketersediaan air. Konsep fisika dalam hal perubahan fase air, penguapan, kondensasi, dapat dihubungkan dengan perubahan iklim. Pemanasan global dapat mengubah pola curah hujan, mempengaruhi siklus air, dan ketersediaan air di tanah. Ini memiliki dampak signifikan pada pertumbuhan kelapa sawit yang memerlukan jumlah air yang cukup untuk berkembang dengan baik. 3. Pengelolaan panas dan suhu lingkungan. Prinsip-prinsip fisika termal berkaitan dengan cara perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat mengelola suhu lingkungan. Penggunaan rumput-rumput untuk menjaga kelembapan dan mencegah pemanasan berlebihan menggambarkan konsep pencegahan transfer panas yang berlebihan. 4. Dampak pemanasan global pada kebutuhan air. Konsep fisika yang berkaitan dengan kebutuhan air tanaman dan dampak pemanasan global terhadap penurunan kelembapan di daerah perkebunan merupakan prinsip-prinsip hidrodinamika, dan transfer panas dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pemanasan global mempengaruhi pola distribusi air dan kelembapan. 5. Upaya mencegah penurunan produksi. Konsep fisika mengenai pengelolaan air, termasuk pembentukan piringan untuk menjaga keseimbangan air, dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip hidrostatika dan distribusi tekanan dalam fluida. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip fisika dalam konteks ini membantu memahami dampak pemanasan global terhadap pertumbuhan dan produksi kelapa sawit, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga keberlanjutan produksi dalam kondisi perubahan iklim. Kalau hilang tuh bisa balik itu.